Masih di sini, di Serbuk ya, bersama saya Riput Tawandi dan saya tunggu juga respon dari Anda. Silakan Anda bisa sampaikan melalui WhatsApp di 0855420912. Nah, kita masuk lagi ke bab 1 ya, dari buku ini Masa Kecil dan Pengasuhan. 1785 sampai 1803. Kelahiran dan ramalan. Diponegoro yang diberi nama kanak-kanak Bendoro Raden Mas Mustahar lahir di Keraton Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785, tepat menjelang fajar saat sahur pada bulan puasa. Dalam kronologi Jawa, tanggal kelahiran bakal calon Ratu Adil ini menunjukkan pertanda baik. Tepat pada bulan Jawa Suro, bulan pertama dalam tahun Jawa, ketika secara tradisional kerajaan-kerajaan baru didirikan dan siklus sejarah baru dimulai. Hari itu juga penting dalam alamanak Jawa modern, karena kombinasi hari Minggu dan hari Minggu 5 harian pasaran Jawa, Jumungah Wage atau Jumat Wage, konon menandakan seseorang yang berbicara sangat lancar dan kuat, bermurah hati dan berwatak bijaksana. Tetapi ia juga akan menghadapi rintangan-rintangan besar dalam hidup karena sikapnya yang terus terang dan argumentatif. Menarik sekali bahwa Presiden pertama Indonesia, Soekarno, juga seorang putra Sang Fajar. Pembuka abad ke-20 dan oleh karenanya melihat dirinya dianugerahi takdir istimewa. Ayah Diponegoro adalah putra sulung Sultan Hamengkubuwono II yang bertahta antara tahun 1792 sampai 1810. Kemudian bertahta kembali pada 1811 sampai 1812 dan pada tahun 1826 sampai 1828 dari istri resmi atau permaisuri Garwo Padmi, Ratu Kedaton. Ratu Kedaton keturunan Raja Madura dan terkenal di kalangan istana karena kesalehan menjalankan ajaran Islam. Ayah Diponegoro baru berusia 16 tahun lebih sedikit ketika Diponegoro lahir, tetapi telah memiliki reputasi sebagai orang muda ganteng idaman banyak orang karena wataknya yang lembut dan rasa humor yang tenang. Ia juga seorang sejarawan amatir yang tekun dan penulis mandiri yang sedang mekar. Sumber-sumber Belanda melaporkan ia sering dipanggil oleh kakeknya Sultan Mangkubumi, pendiri Kesultanan Yogyakarta, untuk membacakan baginya dongeng-dongeng dan sejarah dari masa Jawa kuno. Seberapa jauh pengaruh ayah Diponegoro pada sang pangeran tidak diketahui. Ini karena sejak menjelang usia 7 tahun, ia telah diboyong keluar dari wilayah keputren keraton untuk tinggal dengan nenek buyutnya di perkebunan Tegal Rejo, sekitar 3 km arah barat laut keraton. Tetapi keduanya kemudian menjadi dekat selama krisis tahun 1811 sampai 1812 yang dipicu oleh konfrontasi antara Istana Yogya dan pemerintah kolonial, dan selama masa pemerintahan ayahnya sendiri yang pendek antara 1812 sampai 1814. Mungkin melalui ayahnya, cucu kesayangan Sultan Hamengkubuwono I, Diponegoro langsung jadi perhatian pendiri keraton Yogya ketika ia masih bayi dalam gendongan. Dalam autobiografinya,
Diponegoro mendeskripsikan bagaimana ia dibawa kepada Sultan Mangkubumi oleh ibunya yang masih belia. Raja lanjut usia itu menitipkan bayi kepada sang permaisuri, Ratu Ageng. Setelah meramalkan bahwa bayi ini akan mendatangkan kerusakan Belanda yang lebih besar daripada yang pernah ia buat selama Perang Gianti. Tetapi hanya Yang Maha Kuasa yang tahu hasilnya. Anekdot ini memberikan pandangan tentang pentingnya keterkaitan dan kedekatan Diponegoro pada Sultan Hamengkubuwono pertama, tokoh karismatik yang akan terus menginspirasi mereka yang paling dekat dengan sang pangeran selama Perang Jawa. Ramalan Sultan Hamengkubuwono pertama dapat juga dihubungkan dengan ramalan lain dalam autobiografi Diponegoro yang dikenakan pada penguasa Mataram abad ke-17, Sultan Agung. Ramalan ini mengatakan, setelah kematian Sultan Agung pada Februari 1646, Belanda akan berkuasa di Jawa untuk 300 tahun, dan meskipun seorang keturunan penguasa Mataram akan bangkit melawan, ia tetap bakal kalah. Kelihatannya hampir pasti Diponegoro mengidentifikasikan diri dengan keturunan tersebut. Hal ini memberikan pada konteks ramalan suatu pemahaman tentang kegagalannya melawan Belanda. Ramalan ini kemudian diperkuat oleh ramalan misterius dari suara yang didengar Diponegoro ketika ia tidur di Parangkusumo selama ziarahnya ke pantai selatan sekitar tahun 1805. Engkau sendirilah sarana itu, tetapi tidak akan lama, hanya agar terbilang di antara para leluhur. Pada bagian berikutnya, Peter Carey memberikan judul kecil Kerabat Perempuan dan Pengaruhnya. Meskipun para leluhur laki-laki atau moyang lelaki Diponegoro sungguh berarti bagi pangeran muda itu, namun para kerabat perempuannya justru lebih penting dalam pembentukan watak dan pandangan hidupnya. Pandangan hidup ini berakar pada pengalaman agama yang mendalam dan pada hubungan yang luas dengan komunitas-komunitas santri Muslim Saleh di Jawa, terutama di Jawa Tengah bagian selatan. Koneksi-koneksi semacam itu agak unik untuk seseorang berderajat seperti dia. Keduanya, hal ini demikian penting bagi gaya kepemimpinannya selama Perang Jawa dan menambah karisma pribadinya. Fakta bahwa Diponegoro hanya dibesarkan di bawah pengasuhan para perempuan yang kuat sampai usia 18 tahun, mungkin juga ikut menyumbang pengembangan aspek feminin wataknya, seperti kepekaan dan intuisi nuraninya. Ini kelak menjadi nyata dalam bakatnya untuk membaca watak melalui ekspresi wajah yang disebut orang Jawa sebagai ngelmu firasat atau ilmu fisiognomi. Dan konon pada kebenciannya pada pertumpahan darah. Melalui para anggota perempuan dalam keluarganya, Diponegoro dapat mengaku memiliki hubungan darah dengan para kiai, para tokoh desa, dan guru agama aliran kepercayaan yang paling berpengaruh di Jawa. Beberapa di antaranya memiliki leluhur yang dapat ditelusuri sampai pada 9 penyiar Islam legendaris atau Wali Songo di abad ke-15 dan ke-16. Tokoh lainnya dikenal sebagai pemimpin agama dan ulama dalam komunitas-komunitas lokal. Ibu Diponegoro, Raden Ayu Mangkorowati, selir garwa ampean dari bakal Sultan Hamengkubuwono III yang melahirkan pangeran pada usia 15 tahun, adalah keturunan dari tokoh besar Kiai Ageng Prampelan, seorang tokoh yang sezaman dengan Raja Mataram pertama, Panembahan Senopati, yang memerintah antara tahun 1575 sampai 1606
Moyang lainnya adalah Sunan Ngampel Denta dari Gresik, salah seorang penyiar agama Islam pertama atau wali di Jawa yang telah mendirikan komunitas Islam di Jawa Timur sebelum kejatuhan Majapahit sekitar 1510. Meski bukti-bukti mengenai ibunya agak kurang lengkap, Mangkorawati rupanya lahir di Pertikan, desa bebas pajak yang diberikan pada tokoh agama Majasto, dekat Tembayat, pusat agama yang terkenal di daerah Pajang. Kedua tempat ini telah dihuni oleh para keturunan dan pendukung Raden Kajoran, musuh besar dinasti Mataram di abad ke-17. Daerah ini tetap berpotensi menjadi pusat perlawanan terhadap keraton-keraton Jawa hingga saat Diponegoro lahir. Fakta bahwa ayah pangeran memilih istri dari daerah yang secara potensial menyusahkan adalah sebuah ilustrasi yang bagus tentang kebijakan keraton untuk mengurangi ancaman bagi otoritasnya di komunitas-komunitas agama melalui aliansi, perkawinan, dan pemberian tanah bebas pajak. Ikatan-ikatan keluarga dan perlindungan keraton ini kemudian menghasilkan dukungan yang cukup berarti bagi Diponegoro selama Perang Jawa. Dalam autobiografinya, Diponegoro juga tak banyak menyebut nama ibunya. Di sana antara lain disebutkan bahwa ibunya seorang perempuan yang kuat dan sangat cantik, luwih bagus. Tetapi Diponegoro tampaknya memiliki hubungan yang dekat dengan ibunya. Antara tahun 1825 dan saat penangkapannya 14 Oktober 1829. Mereka saling berbagi suka duka perang. Di penghujung 1849, ketika sang pangeran telah berada di pengasingan selama hampir 20 tahun, mula-mula di Manado antara tahun 1830 sampai 1833, dan kemudian di Makassar antara 1833 sampai 1855, ibunya hampir berumur 80 tahun. Pada saat itu, Pangeran Diponegoro menerima surat dari ibunya yang menyebabkan ia berharap agar ibunya dapat bergabung dengannya di pengasingan. Sang ibu menolak dan berkata bahwa ia sudah terlalu tua untuk melakukan perjalanan laut ke Makassar. Rupanya, ia meninggal karena tua di Yogyakarta pada tanggal 7 Oktober 1852. Hanya 2 tahun lebih sebelum anak laki-lakinya wafat di Makassar pada 8 Januari 1855. Menurut genealogi resmi Keraton Yogyakarta, Diponegoro ternyata adalah anak tunggal hasil hubungannya dengan calon Sultan Hamengkubuwono III. Seorang kerabat perempuan lain yang mungkin telah ikut membentuk pandangan hidup Diponegoro pada masa mudanya adalah neneknya, Ratu Kedaton, keturunan Panembahan Cokrodiningrat kedua dari Pamekasan, Madura. Dalam biografinya, Diponegoro menyebutnya dengan hormat. Ketaatannya menjalankan ajaran Islam mungkin mengesankan bagi Diponegoro. Seorang residen Belanda pernah mengatakan, Ratu memiliki jiwa Madura kuat yang kelihatannya masih membekas sedikit di masa tuanya. Suaminya, Sultan Hamengkubuwono II, yang memiliki pola pikiran Jawa yang biasa, sama sekali tidak mampu memahaminya. Tidaklah mengherankan jika sang ratu memiliki hubungan perkawinan yang sangat bergolak dengan penguasa Yogyakarta yang mengutamakan keturunan dari istri lainnya. Fakta bahwa Diponegoro memiliki seperempat darah Madura yang diwarisinya dari Ratu Kedaton mungkin juga memiliki pengaruh pada kepribadiannya dan menyumbang pada tabiat suka berubah-ubah dan pemarahnya. Sesuatu yang akan sering kita jumpai buktinya di dalam halaman-halaman buku ini. Oke, itu bab pertama di bagian pertama. Bagian kedua ya. Kerabat perempuan dan pengaruhnya. Lalu ada cerita menarik tentang Ratu Ageng. Nah, siapakah beliau? Saya akan hadirkan, tapi nanti dulu ya.
Saya mau ini dulu, mau sapa yang sudah ikutan masuk di 0855420912. Ada Pak Ipung di Bendan. Selamat malam Mas Ribut, selamat malam. Menarik nih bukunya, Pangeran Diponegoro dengan perjuangannya yang luar biasa penuh dinamika. Historia perjuangan Pangeran Diponegoro meski singkat namun bisa menjadi panutan. Excellent, nice, thank you. Oke. Nyambung nih, Pangeran Diponegoro pejuang yang karismatik, pejuang yang berdarah biru tentunya. Aura keratonnya sangat melekat pada dirinya, betul. Mohon izin bertanya nih, apakah dalam buku tersebut diulas kehidupan masa kecilnya? Iya, tadi. Kalau pertanyaan apakah masih punya darah Arab dan lain sebagainya, wah saya nanti ya. Pokoknya saya ngikutin apa yang ada di buku ini ya. Saya tidak punya saya tidak punya kewenangan untuk menjawab karena referensinya di sini di buku ini. Nanti disimak ya. Oke deh. Sebelum dilanjut, saya mau hadirkan terlebih dahulu satu lagu dari Iwan